Oke, mungkin udah di-share nih Kak, pengalaman terbaik dan terburuk yang pernah Kakak alamin. Kita lanjut ke Kak Yeremia kali ya untuk mendiskus sama Bu Ningsihnya mengenai topik kita hari ini. Boleh dipersilakan Kak Yeremia. Oke, halo. Wah, thank you ya nih Owen sama Kak Chen, seru banget kayaknya. Berarti udah lama banget juga main dating apps ya? Owen dari kapan? Eh 2 tahun, 6 bulan sebelum COVID itu berapa ya? Ya kayak 2-3 tahun lalu lah. Oh, oke. Udah lama juga ya. Kalau Kak Chen dari kapan? Fun fact, sebenarnya aku baru kepikiran. Kayak tadinya aku mirip lah sama Owen ya. Kayak beberapa bulan sebelum pandemi, aku mulai main Tinder kayak gitu. Kayaknya tadinya kalkulasi aku adalah 3 tahun. Tapi ternyata aku ingat dulu pas kuliah itu ada satu dating app namanya Paktor. Kalau misalnya kalian tahu atau pernah dengar. Itu dulu aku pernah cobain main itu juga. Berarti udah lama banget tuh. Tapi Ya, on and 5 off tahun. kan ya? On and off kan ya? On and off, ya. On and off sih biasanya. Ya, berarti dari zaman kalau aku 5 tahunan ada kayaknya. Sarah berapa tahun tuh? Sarah kayak lama juga Sarah mainnya. 2 tahun, 3 tahunan ya. Maaf nih Kak, kenapa jadi ngajak-ngajak ya? aku nggak, Oke, aku justru nggak mau mengulik lebih lanjut sama Kak Chen gini. Oke, ya udah. Kita langsung aja coba ke yang lebih senior nih, ada Buning nih. Tapi kalau Buning kayaknya belum pernah main, Sar. Belum pernah main. Coba dia dari tadi perhatiin aja nih anak-anak muda gitu kan ya. Kok cari jodoh gini banget gitu. Sebenarnya nggak cari jodoh sih, Bu. Kita cari koneksi aja di sini gitu. Halo Buning sih, mungkin boleh sambil kita Hai, apa ini. kabar Yeremia? Ini kita yang kedua ketemu ya. Iya Bu, betul. Sebelumnya Ah, toxic relationship ya Bu ya. Sebelumnya kita bahas yang toxic, sekarang kita bahas yang gimana nih buat comeback nih dari toxic relationship dengan cari jodoh di dating app gitu. Oke, baik. Oke. Hai Owen, hai Chen, apa kabar? Sarah. Gue tuh ya nggak sampai serius loh buat beli yang namanya bubur merah putih. Lo panggil-panggil nama gue Sri. Nggak sopan tau nggak sih? Itu kalau mahasiswa gue udah gue ulek sampai halus. Oke? Oke, thank you Yeremia, thank you Sarah sudah mempercayakan saya untuk istilahnya bergabung lagi dengan kalian di acara kalian yang keren dan seru banget. Oke? Udah denger sih? Bener, serius Yeremia. Zaman gue emang dasarnya orang tua ya, nggak ada itu yang namanya dating apps. Kita mah pacaran aja ya, ketemu aja, dikenalin sama temen, dicomblangin sama temen, ya kan kayak misalnya, lo lagi sendiri ya, ya udah, kenalin nggak temen gue juga lagi jomblo nih, lagi cari cewek. Jadi itu yang akhirnya membuat kita gue kemarin celak ya sama Owen, ya ibu kan gen, nggak enak deh ngomongnya, lu kan gen yang rada tuaannya, generasi tua gitu ya, gimana ya kan. Ini dating apps ini akhirnya memang membuat kita, sebenarnya lo mau apa sih dengan dating apps ini? Emang lo susah banget ya untuk cari temen gitu, yang lo bisa lihat sendiri, emang lo kurang pergaulan sehingga lo butuh dating apps gitu kan. Well, ini perkembangan zaman, dan dari tadi saya lihat apa yang dikatakan Owen dan apa yang dikatakan oleh Chen, tadi Yeremia mengatakan yang gen itu, ya emang udah trennya kayak gini, ya kan. Apalagi di situ kita ada pandemi dan kita nggak bisa ketemu orang, namanya manusia butuh teman, benar nggak? Bosen kali ya teman kita, ya dia lagi, ya kali gue harus bergaul cuma begini doang, benar nggak Owen, benar nggak Chen? Betul. Kita perlu mengembangkan sayap, kita perlu mengembangkan koneksi. Hello, cewek itu lagi, cowok itu lagi. Emang gak ada yang lain ya? Emang dunia ini begitu sempitnya? So, thanks to dating apps, kita bisa melihat berbagai macam manusia di situ. Benar? Nah, the main problem is, ingat, hati-hati pada saat kita melakukan perkenalan atau ini segala macam yang namanya aplikasi ada di dunia maya, everything we can make it, everything we can product. Kan, lo mau pakai misalnya muka lo muka avatar, bener? Bisa nggak sih? Bisa kan? Lo bisa. mau pakai muka lo misalnya, sorry itu sih ya gue agak-agak tua ya, jadi gue taunya
para bintang film ataupun segala macam yang tua-tua ya. Sorry, siapa ya itu? Michelle Yeoh, siapa yang pemain bintang film yang dari dia Amerika Singapura yang main Crazy Rich Asia. Itu dulu asli keceh banget, cowok udah termehek-mehek gitu loh kalau ngeliat dia, umuran gue bukan umuran lo ya kan. Kalau sekarang dia udah tua. Chen mau pakai itu boleh go ahead. Bahkan tadi Chen bilang ya lu mau pakai foto gue is oke, berarti kan gue ngetop nih, berarti gue cantik, bener kan? Betul. Nah Owen, lo mau pakai siapa? Mukanya siapa ya kan? Gue mau pakai mukanya itu yang paling ganteng, ya itulah yang main The Crazy Rich Asia ya kan. Mungkin gue kayak gini. Itu bisa lo bikin. Lo bisa membuat apapun menjadi kenyataan di dunia maya. Gitu loh. Dan itu yang tadi dikatakan Owen, dikatakan Chen, dan ini banyak sih yang nanya ya kan, saya lihat di chat, mate gue ya kan. Itu yang kita mau bikin impression, bener nggak sih? Gue mau cari apa sih di sini? Gue mau cari teman. Oke. Gue mau kasih impresi apa ya biar gue banyak temennya? Bener nggak? Gue mau kasih informasi apa ya biar orang pada tertarik nih sama gue? Mak, kalau ini ya serius nih, orang tua nih kayak gue ya. Gue taruh muka gue, apalagi nih yang dikasih saran nih, nggak sopan itu tuh, ya kan di poster tuh, sumpah kagak ada yang mau match sama gue, sumpah demi, gue nggak bohong, saya pakai muka saya yang ada di poster, oke. Terus saya tulis informasi saya, I'm a lecturer, terus udah gitu umur gue above 40, I'm looking for a male ya kan, or female for friends segala macam bla bla bla. Gue sorry ya, maaf kalau misalnya bukan nyombongin diri, ini kenyataan. Gue ngajar di universitas, salah satu universitas di swasta, dan pendidikan terakhir gue adalah S3. Kira-kira menurut lo semua nih yang pada dengerin juga, ada yang mau match nggak sih sama gue? Udah mungkin gue taruhnya yang kayak gitu kan ya, yang dikasih sama Sarah ya kan. Kalian nih, ada nggak sih mau match sama gue? Anjrit nenek-nenek, tapi orang akan mikir, kaya. Bener nggak? Kaya, nggak apa-apa. Bener ya. Jadi kalau orang, sorry gue mau nanya, kalau cowok sugar daddy. Apa tadi Owen? Istilahnya kalau kamu bilang sugar mommy. Iya sugar mommy. Sugar mommy ya kan. Gue mau cari duit dari dia. That's it. So itu yang akhirnya membuat kalian anjrit gue kejebak, anjrit gue dapet zong, anjrit gue itu. Karena kita memberikan yang namanya impression pertama kali itu untuk menarik orang gimana mau sama kita. Bener? Owen bilang, gue harus menarik impression, gue jago di IT. Dia bilang, gue ya yang misalnya gue sering, gue yang menemukan misalnya konten TikTok. Banyak yang follow lo. Atau, Owen kan di situ kan emang yang para followernya di TikTok ataupun di Instagram banyak banget. Gitu. Follower gue di Instagram 50 juta orang. Kasih kayak gitu. Orang pasti tertarik. That's it. Apa yang lo mau tampilin gitu loh di mana di dating apps ini. So itu yang membuat akhirnya kalian kadang-kadang kena zong. Makanya gue tadi dengerin, ya Allah kesian amat dulu pada ya. Ya elah. Tapi keren loh, lo dapat juga mommy, itu mestinya lo itu mestinya lo maintain. Gak punya duit, ya kan? Tinggal chatting, mami, ya, asik kan? Enggak, jangan. Itu aliran sesat itu, jangan, oke? Gitu. Nah, terus itu yang kita mau coba kasih, gitu kan? Jadi kalau kali ini agak berat, sorry to say, gitu. Kalau Owen kan cerita pengalaman, Chen juga cerita pengalaman, saya mencoba untuk cenderung lebih, ya kita agak berat ya ngebahas, gitu. Nah, habis itu, kayak misalnya gini, tadi dari situ, Chen, sorry gue mau tanya, kalau misalnya di dating app, yang kamu kasih itu misalnya gue nggak tahu ya,
misalnya untuk pekerjaan, itu lo kasih apa? Maksudnya gimana tuh? Kalau di pekerjaan, apakah lo memberikan informasi gitu di dating apps ini, gue kerjaan gue as a dancer, ini gitu nggak? Oh, enggak. Aku nggak tulisin profesi. Good. Tahu nggak lo kenapa? Kenapa tuh? Pada saat kamu menuliskan lo sebagai dancer, otak orang Indonesia, dancer erotik. Ketepain nggak? Good. Gitu loh. Lu mau ngomong, makanya gue kemarin tuh gue ngebahas akhirnya, ya kan, blow-on-blowonan nih. Dancer, aduh kalau nih orang akhirnya terus tiba-tiba ada yang bilang, lo mau check-in nggak sama gue? Nah sekarang kan itu ya, gue sama perempuan deh sama lo. Kerasa kan kita toyor-toyor ya tuh ya, otak laki-laki ya. Otak lo mesum gitu loh. Hello, come on. Emang lo main dancer erotik doang? Bisa aja dong, gue dancer profesional. Bener nggak? Oh. Aja dong, gue tradisional dancer. Itu pekerjaan, gue juga halal nyari duitnya. Kenapa begitu gue katakan gue dancer terus otak lo lalu kemana-mana, bener nggak? Betul. Nah, gitu loh. Hanya karena masalah kata-kata aja, orang lalu berpikir liar kemana-mana. Asik nih Chen, oke mukanya unyu nih, profesi dancer, udah sikat aja. Itu sebenarnya permainan kata-kata. Dan itu yang gue bilang, bagaimana nanti akhirnya orang itu, nah ini yang gue mau masuk, orang itu mau mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke kalian. Apa yang kalian tunjukkan kepada orang lain, itu yang kalian inginkan atau kalian harapkan orang lain berperilaku pada kalian. Itu kuncinya. Kalau lo kepingin misalnya ya kan dapat teman banyak, ya udah kasih aja informasi di mana ya sosok gue orangnya asik ya, terbuka, gue menerima semua teman dari berbagai kalangan dan segala macam. Oke, gitu. Ya, nah itu yang makanya saya mau coba sampaikan ke sorry ya, Jeremy jadi kenapa gue yang menguasai Medan ya ini ya, salah ya gue ya. Nah, gue cakep dulu ya, mau nanya apa, maaf. Gak apa-apa. Tadi kan berarti udah soal tren ya Bu ya. Tadi Bu juga udah sempat ngejelasin tentang tren dan pandangan masyarakat gitu ya. Nah ini kenapa kita manggil sesepuh nih ya, Bu Ningsih kan kita anggap sebagai sesepuh nih. Kan gini Bu, maksudnya kan dalam artian mungkin pertanyaan yang kemarin sempat udah di briefing, gimana kayak orang tua tuh ngelihat anaknya misalnya dapat jodoh dari dating apps gitu. Itu gimana sih pandangannya Bu? Karena kan kalau orang tua saya sedikit agak nggak liberal ya, maksudnya kayaknya masih yang kayak, kok dapetnya dari kayak ginian gitu. Padahal ya kan sebenarnya kalau kita sebagai anak muda sebenarnya udah nganggap ini sebagai salah satu platform aja gitu buat kita bertemu. Mungkin kalau zaman dulu ada Bu ya di koran-koran gitu ya, cari jodoh di koran-koran zaman dulu nggak sih? Ya ada Bu ya zaman dulu ya. Ada Biro Jodoh. Jodoh. Nah kan sebenarnya kayak gitu aja gitu kan Bu. Cuman mungkin karena orang tua apalagi sekarang ngelihat banyak fenomena ya, kemarin yang lagi rame apa tuh Tinder ya, itu kan jadi skeptis lah terhadap hal seperti ini. Kalau menurut Ibu tuh gimana sih nyikapinnya, terutama sebagai orang tua nih kalau ngeliat anaknya misalnya main dating apps gitu? Oke, well sorry karena saya belum punya anak, tetapi saya gaulnya tuh sama mahasiswa yang pernah saya tanyain, emang kalian pernah masuk dating apps? Pernah Bu, jadi udahlah cerita mereka lah itu dengan hebohnya dan gue yang, apaan tuh istilah apaan? Makanya tadi si Chen dan Owen ngomongin ada istilah apaan Chen tadi? FWB mati gue kagak tahu, sumpah demi. Terus ada yang bilang, iya Bu, soalnya open BO. Apaan open BO? Apaan sih? Banyak istilah-istilah yang ada di dating apps yang gue nggak ngerti, mati gue kan. Aduh, gue tua banget gitu rasanya. Nah, kita orang tua karena memang menganggapnya gini, sorry, saya bukannya mencoba untuk mengkritik kalian atau apa, tetapi saya mau mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih lebih akademis. Oke. Orang-orang yang biasanya atau anak-anak yang biasanya menggunakan dating apps, maka akan dinilai menjadi orang-orang yang istilahnya lu nggak bisa bergaul pada dunia nyata. Lu merasa bahwa kok gue nggak yakin ya, gue nggak pede ya untuk gaul ya, gue nggak pede nih untuk kenalan sama yang Allah cantik banget, gue bisa nggak ya? Enggak. Lo kayak merasa lo punya kekurangan.
Itu yang kita lihat, itu yang kita lihat. Ingat ya, kalau kalian mengatakan, enggak sih, gue mah pede-pede aja. Elah, itu kan lu. Cuman tadi Yeremia menanyakan, gimana sih pendapat kita? Gitu. Karena kita terbiasa bahwa, seriously kalau lu emang mau kenal sama orang, lu harus face to face. Face to face adalah cara terbaik untuk mengetahui seseorang. Baik dari awal sampai akhir, sampai kalian memutuskan, yes, gue mau nikah. Gitu. Dan orang-orang kayak kita nih, generasi kita itu mengatakan, dating apps itu hanya untuk orang-orang yang udah istilah skeptis lah untuk mendapatkan jodoh. Gitu lah. Padahal enggak juga sih. Setelah saya dengar ceritanya si ini, cerita dari mahasiswa saya dengar cerita dari Owen, saya dengar cerita dari Chen. Enggak, karena memang satu pandemi, yang kedua kita butuh orang lain. Why not? Orang kita cuma cari teman kok. Ya kan, dan apa salahnya kita punya teman lebih banyak gitu. Cuman nah ini masuk ke pertanyaan yang ditanyain, so gimana ya kalau gue jadi 6 gitu ya, kadang-kadang mah suka rese ya. Jadi emang begitu jalurnya. Tadi kayak Owen dan Chen udah mencoba untuk menyampaikan pengalaman. Emang sih satu tadi udah ngomong, impression itu harus lo tampilin. Lu mau orang lain melihat lu kayak apa? Lu mau lihat orang lain baik sama lu mau lihat orang lain lu baik. Tampilin bahwa lu suka ngomong. Anggaplah ya gue bergabung di PMI semenjak tahun CCCC. Orang udah lihat ini sih. Kemanusiaannya tinggi nih. Lu mau lihat orang lain ke lu adalah lu expert di suatu bidang. Owen, gue punya namanya aplikasi TikTok. Di TikTok gue udah punya 50 juta orang follower. Oke. Lo mau orang lain lihat lo butuh bantuan. Sorry ya Chen, sorry banget Chen misalnya. Gue janda nih. Sorry tuh saya emang ini udah namanya stereotyping janda emang kayak gitu deh. Gue janda, gue sendiri, gue punya anak 3. Cowok-cowok gatel tuh, apalagi racing ya, apalagi janda racing. Lo tau gak sih janda racing? Janda muda, ya kan? Ya punya anak baru 1 atau 2 gitu, dan menjadi istilahnya musuh dari para ibu-ibu yang sudah punya suami. Oke, jadi capnya, anjir pelakor. Nah itu janda racing tuh. Oke. Gue janda umur 25 tahun, anak gue 2 orang masih kecil-kecil. Butuh bantuan nih perempuan. Whatever you want, itu impression. Oke, dapat match segala macam ya kan. Terus gimana? Ya udah pasti nanti kita coba untuk self disclose. Bener nggak? Sarah, Yeremia kita ngebahas self disclose kan? Oke, apa sih biasanya? Pertama-tama pasti lo nanya itu, nama siapa yang benerannya? Bisa aja kan Chen bilang di dating apps-nya di Bumble, nama gue Astrid. Cielah. Oke. Nama lo yang sebenarnya siapa sih? Chen. Atau kan nama gue Mawar. Owen bilang nama gue Owen bilangnya nama gue Terong. Itu terserah lah ya. Mawar, Terong ya. Itu masalah feminin dan maskulin lah ya. Oke. Terus orang mulai tanya, nama lo siapa sih sebenarnya? Nama gue ini. Umur lo berapa sih? Kerjaan lo apa sih? Nah, pada saat kalian mulai bertemu atau chatting, itu benar-benar gue hati-hati banget. Benar tadi kata Owen dan Chen. Ada saat lo nanti, lo terlalu banyak self-disclose, akan jadi bumerang nih ke lo. Why? Ada resiko-resikonya. Pertama, ada personal risk. Ya kan? Wah, nanti kalau gue ngomong misalnya, tadi gue bilang, sorry ya Chen, tadi gue bilang, lo bilang profesi lo dancer. Otak laki-laki Indonesia tuh udah nggak jauh-jauh dari selangkangan lah, gue bilang gitu aja deh. Begitu dancer, nah erotis. Gitu lah. Seperti itu. Apa nih yang gue boleh nih? Kalau gue bilang gue dancer, nanti orang pasti akan menganggap gue erotical dancer gitu loh. Padahal gue bukan itu. Itu di-keep dulu gitu lah. Jadi kita mencoba untuk mencari apa sih informasi-informasi yang bisa gue share. Itu penting banget. Jangan ngablak. Benar ya Owen ya? Jangan ngablak. Lo ngablak malah kita, aduh, kok dia jadi cerita tentang dirinya banyak benar, gue jadi tahu tentang dia banyak benar. Aduh, ternyata dia begini, dia begitu. Oke, nggak asik gitu loh.
Nah ini, kasihlah ruang rahasia agar orang ngulik. Oke, itu pasti udah dilakukan lah sama Owen sama Chat. Itu udah strategi lah gitu. Oke, itu. Kenapa? Karena itu tadi. Pertama, ada yang namanya personal risk. Oke, ada yang namanya professional risk. Personal, profesional, dan ada yang namanya relational risk. Jadi ada resiko personal, resiko profesional terkait dengan pekerjaan, dan resiko terhadap hubungan kalian. Itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya gimana ya, apa aja sih sebenarnya mendorong kita untuk mau sharing, mengungkapkan diri kita ke orang lain? Satu, tar dulu, lo masih lihat dulu nih, ini budayanya ini orang, ya kan? Dia orang Jawa, orang Batak, orang apa? Chan mengatakan, gue suka banget waktu itu sama orang Singapura. Asli gue ngeklik banget. Kenapa? Karena orang Singapura, mereka lebih terbuka. Dan Chen suka itu. Tetapi harus diingat, dan Chen bisa terbuka apapun nama dia. Owen, misalnya, ketemu Jawa. Wah, Owen senang. Ih, anjir cantik. Di chat dia oke nih. Wah, menyenangkan. Begitu ketemu amat cakep. Kamu udah makan? Belum, Mas. Ting. Kamu mau makan apa? Terserah. Basi banget gitu loh. But you must know, budaya itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mau mengungkapkan diri kita. Oke. Owen cerita banyak, gue seneng gini. Kayak Chen misalnya. Come on, budaya gue adalah gue perempuan, Jack. Itu gender. Perempuan tadi Chen bilang, perempuan tuh senang didengerin, Jack. Ya Allah tolong ya, ini cowok. Gue cuma ngasih tahu. Perempuan itu senang didengar. Bener nggak? Di dalam budaya kita. Perempuan senang didengerin. Udah lo dengerin, perempuan tuh biasanya ngomong udah basi banget deh, serius. Gak jelas topiknya. Tapi senang banget didengerin. Lakinya yang kadang-kadang, udah gak penting banget sih dia ngomongin masalah harga tasnya. Ya Allah, tasnya berapa? Tasnya berapa tadi, Owen? Tas gue berapa? 100 juta. Oh, 100 juta. Yoi. Ya walaupun akhirnya Owen bilang, aduh kagak penting banget ya, tas kayak gitu dong, 100 juta mah buat laki ya, otak maskulin ya. Tas mah tas aja, bener ya Wan ya? Yang buat di satu benda, yang buat lo masukkan HP, ya kan, mau terserah mau sisir kayak mau apa. Kalau harga 100 juta, isinya itu ternyata isi tas lo itu harganya ternyata cuma 5 juta. Tas lo dicopet, yang lo tangisin bukan HP-nya. Aduh tas gue itu 100 juta, Nek. Sedangkan lo pikir, come on. Gitu loh. Tapi cewek seneng didengerin. Asli. Kayak gue nih sekarang kan lu cuma dengerin doang kan. Perempuan susah. Cerewet. Oke. Lo jangan ketawa-tawa doang lo main ketawa aja lo dari kemarin lo ketawa doang lo. Oke. Itu gender, budaya, lo masih tahu ini orang Jawa. Jawa emang kayak gitu. Diem, manut kayak gitu. Budaya, topik misalnya. Nah, gimana caranya? Kayak tadi, aduh gue kok jadi kring gitu. Kenapa? Karena lo nggak tahu apa topik yang dia senangi. Gitu loh. Begitu coba dong tanya, lo hobi, topik bisa berawal misalnya dari hobi nonton film. Lo suka nonton film apa? Lo suka makan di mana? Bener nggak, Chen, Owen? Ya kan? Topik bisa merebak ke sana. Tanya dulu deh hobinya udah paling enak deh. Hobi ngamet misalnya Owen sukanya, gue suka nonton film horor. Chen, gue sukanya nonton film drama Korea. Anjir kagak kena, mampus. Horor sama drama Korea dijadiin satu, kagak kan. Gue lagi nyari itu film apaan tuh drama horor Korea. Puyeng gue. Oke. Topik hobi. Oke, itu. Nah, terus apalagi sih yang biar kita nggak enam ya segala macam. Oke. Misalnya, nah ini juga lo mesti tahu dong kepribadian orang itu. Dia ekstrovert atau introvert? Owen apa kena ekstrovertnya hyper gitu loh. Ken juga apes kena yang ekstrovertnya hyper.
Wih, gue ceritain ada diri gue sendiri pokoknya. Itu adalah tanda-tanda orang sebenarnya tidak secure. Pada saat lo menceritakan diri lo hanya yang istilah gini, udah kasih penilaian aja, ini orang nggak secure. Nah, tergantung sama kalian, lo mau bantu ini orang atau ya elah gojel. Stop, koma dulu. Gantiin kenapa gue yang nanya, gantiin kenapa gue sih yang cerita. Terserah kalian. Tapi ingat, orang yang over extrovert dan terlalu talkative membicarakan dirinya adalah tipikal orang yang memang mencari istilahnya pembenaran. Dan memang orang yang ingin diakui. Lo harus tanya, keluarga lo gimana sih? Lo kayak gimana sih di dalam keluarga lo? Lo diakuin gak sih sama keluarga lo sebenarnya? Gitu loh. Lo cuma anak bawang yang lo kepingin, oke, gue kepingin dapat kekuasaan dari siapa? Gue kepingin, istilahnya gue kepingin dielu-elukan sama orang lain. Asik. Cewek nih. Cewek kan biasanya matre ya. Sumpah serius demi Allah lo beneran. Gue ngaku kalau cewek matre. Lah kita kan makannya kan kagak makan cinta ya Chen ya, Sarah ya. Kudu matre. Gue kasih tahu lo semua yang cewek-cewek. Kudu matre. Bener tuh tadi si cewek yang Owen itu tuh. Minta dimakan dining, fine dining ya kan. Minta ini, minta itu. Beneran serius. Kita mah kagak makan cinta. Kita makan nasi. Makan ayam, makan daging, bayarnya pakai apa? Pakai duit, kagak pakai cinta, apalagi pakai KTP, enggak jangan, ya, oke itu. Nah, hal-hal seperti itu, gitu loh. Jadi cowok akan melihat, cewek kan biasanya matre. Jadi untuk mendapatkan perhatian karena dia itu merasa insecure tersebut, lalu dia nge-blow up lah informasi tersebut, walaupun belum tentu benar ya. Gitu. Balik lagi ke impression. Oke, insecurity di dalam diri seseorang itu bisa menimbulkan orang itu menjadi over information to share. Itu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak mati lo. Ya nanti kalau yang ada di link lu yang ada di chat lo aja yang jawab ya. Gue bingung. Ya Allah, tag akun Instagram 3. Oh, oke. Sip. Nah, jadi hal-hal itu yang harus dicoba untuk diperhitungkan lagi. Oke, tadi gue udah ngomong nih, bener ya. Satu, kepribadian kalian itu seperti apa? Ekstrovert kah? Introvert kah? Yang kedua, culture. Lo jangan pernah lupa itu culture. Culture itu tuh udah ada dibentuk dari lo orok sampai lo segede gini, culture itu ada. Jawa itu orang Jawa nggak pernah belak-belakan, apalagi orang Jawa Tengah. Aja, beda sama orang Jawa Timur. Coba bener nggak peserta? Ada yang orang Jawa Tengah nggak? Apalagi Jogja. Anteng. Orang Jawa Timur, sorry to say, laki gue Jawa Timur. Petakilan, sumpah, demi. Tuh ibu mertua gue, ya kan Jogja. Anteng, kalem banget. Sampai gue bingung. Ini orang kalau ngomong kagak pernah straight to the point, ini ngomongnya apa gitu kan. Kayak gitu. Culture. Terus gender. Tadi saya bilang ke Chen kan tadi kita udah share. Gender kenapa? Perempuan kepingin didengerin. Laki-laki kepingin mendapatkan istilah pengakuan untuk power yang dia miliki. Gitu. Makanya dia cerita tuh Chen. Wah saya begini, saya gitu, saya rumah saya di sini nih. Nah dia cuma kena pengakuan. Gue laki, gue kaya, lo cewek. Itu emang kurang ajar sih sebenarnya. Kita sesama perempuannya jangan kayak ya Allah, dijay-bajai. So what? Biasanya kita akan kayak gitu. Terus ada yang namanya gue suka sama dia. Dia suka sama gue. Klop. Tapi kalau misalnya kalian nih, gue suka sama dia. Tapi kok kayaknya dia nggak suka sama gue ya, kok bawanya ngeluh doang ya, kok kayak gue jadinya kayak dijadiin tempat sampah doang sih. Enggak akan pernah. Begitu ada yang namanya reciprocal liking atau perasaan saling menyukai, klop. Oke. Terus tadi topik. Tadi saya udah cerita topiknya dong ya. Kalau bisa sih lo pada saat ketemu pertama jangan nanya lo punya pacar berapa? Gitu. Cewek nih biasanya ya kan, coba deh gue mau nanya sama Owen. Misalnya, Chen ditanya.
Chen, misalnya lo tanya, Chen, dulu pernah pacaran? Pernah. Mantan lo berapa? Gue pinjem tangan lo boleh nggak? Sama kaki lo ya. Jari kaki gue udah sih. Ya, sekitar 30 orang lah. Mundur itu yang namanya Owen, anjrit, kan umurnya segini pacarnya udah 30 orang, ayo lo, jadi napaan aja itu. No, itu sesuatu hal yang tabu, oke? Tuh. Tapi bisa aja topik kalau misalnya Owen gitu kan, tanya Owen, dulu pernah pacaran? Pernah. Cewek lo berapa? Owen ngomong nih, ya gue sih pacaran cuma sekali. Ya, man, lo umur segini pacaran cuma sekali, kemana aja lo? Itu buat cowok. Ingat, beda banget cowok sama cewek. Bener nggak? Owen, sorry. Kalau cowok kan nggak masalah gue tanya umur ya. Kalau Chen jangan gue tanya umur. Tabu tuh buat cewek, masalah umur. Owen, gue nanya, umur lo berapa sih? Aku 23. 23, oke. Lo udah pernah pacaran belum? Udah. Udah, berapa kali? 3. Oh, 3, lumayan. Jangan sampai lo ngomong, baru sekali bu. Gue akan bilang, iya emang kemana aja lo. Sini yuk, gue kasih pelajaran deh gimana caranya memikat perempuan ya. Lu kesian bener sih, lo gak laku-laku ya. Umur 23 tahun pacaran baru sekali. Ya Allah, that's it. Oke. Kayak gitu loh. Ada hal-hal topik yang menarik untuk dibahas, tapi tolong jangan dibahas deh. Gitu. Jadi kalau itu istilahnya 6, carilah topik. Itu hobi udah paling enak. Serius. Ngobrolin hobi itu bisa melebar kemana-mana. Itu tips dari gue. Oke. Terus apa lagi? Media. Nah tadi itu kelemahan kan gue bilang. Di chat asik. Begitu face to face, anjrit. Ya Allah, dia kok ngomongnya begini ya. Berarti apa? Medianya yang nggak cocok. Makanya saya selalu bilang, dating apps untuk kalian oke, tetapi buat kami, kalau kita sudah menggunakan media yang namanya social media, kita nggak ketemu langsung, banyak banget itu yang namanya kepalsuan. Kenapa? Namanya social media adalah sarang dari membentuk namanya impression. Itu udah sarangnya deh. Itu istilahnya tuh lo kalau misalnya main uka-uka ataupun hal-hal goib ya, itu lawang sebunya lah. Banyak tuh. Karena kita mencoba untuk membentuk impression. Itu udah, lo bebas-bebasnya, lo mau gaya katak kan, mau gaya bebas kan, mau gaya batu kayak, bodo amat. Dunia lo. Oke, itu. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya efek timbal balik. Itu penting. Itu feedback. Makanya kan Chen, Owen begitu dengar cewek menguasai bener sih, terus gue kapan ngocehnya, kenapa jadi lo mulu sih yang ngoceh? No, ada tata krama kita untuk istilahnya membuka diri. Seperti itu. Karena satu, membuka diri kita pada orang lain, mempunyai teman yang banyak, itu dapat mengurangi istilahnya mental illness dari seseorang. Benar nggak? Benar ya Chen, Owen ya? Punya teman banyak enak ya? Mau chatting, wah bosan gue sama dia, topiknya begini tuh, tus, pindah. Ngobrolin yang ini, yang namanya perempuan mah paling seneng ngegibah, cowok juga seneng sih ngegibah, ya kan? Kita kagak ngegibah nih, keram otak lo semua. Serius. Oke. Nah, itu istilahnya dampak positif dari yang namanya dating apps. Please, orang kalau nggak punya banyak teman, orang nggak self disclose, lo bisa terkena, istilahnya bukan terkena ya, tapi akan mengalami stres, mental illness, lo jadi pemalu, lo jadi nggak bisa ngomong sama orang, social living lo akhirnya menjadi kacau, apalagi kita lagi pandemi. Go ahead, gitu loh. Oke, that's your world, itu generasi lo. Go ahead, no problem. Cuman ya itu cari-cari ya, baik-baik nih nyarinya. Jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang rumah gue di Pondok Indah loh, cari dulu tahu ya rumah Pondok Indahnya di mana. Lah kalau Pondok Indah yang dekat PI Mall mah dekat tim nggak apa-apa lah. Pondok Indah di belakangnya
lapangan golf. Bentar, kalau nggak salah tuh kampung deh. Yakin? Iya, tapi mana Pondok Indah juga. Iya sih, bener sih, nggak salah. Oke, gitu. Gitu. Silakan Jeremia. Saya kembalikan ke kamu lagi. Gue terawat banget ya, maaf ya kalian. Maaf. Oke, thank you Bu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Ini lebih ke untuk ini kan Ibu Bu Sri kan, Bu ini kan psikolog nih Bu. Kita zaman sekarang lebih dikenal dengan yang namanya ya manipulasi Bu ya, manipulatif nih yang benar-benar hati-hati dari dating apps karena kan balik lagi kita nggak ngomongin gender sih Bu, cowok pun bisa, cewek pun bisa gitu. Apalagi ya mungkin nggak tahu Owen atau Kak Chen, kita pasti kalau udah makin lama main pasti kan tahu nih ya kayak oke titik celah nih orangnya di mana sih gitu. Kayak sweet spot nih ya kita bilang gitu ya, sweet spot dari lawan pasangan ini gitu kan ya. Mungkin kalau Owen juga tahu misalnya kalau cewek kalau tipikal yang mungkin di quality time harus kayak gimana gitu. Ini kita nggak ngomongin dating app doang, kita udah ngomongin misalnya kalau udah ketemu gitu kan. Dan seringkali memang kita lihat bahwa ketika orang udah tahu sweet spot kita, apalagi buat orang-orang yang baru gitu ya di dunia dating apps mungkin baru kenal dengan banyak orang di luar lingkungannya karena kan sebenarnya kan dating apps ini akhirnya membuat orang tuh jadi makin luas gitu ya lingkungannya apa yang dia lihat tuh mungkin selama ini gini-gini doang ternyata di dating apps lebih luas lagi dengan berbagai macam orang dan dikasih tuh yang namanya ya itu tadi sweet spot ego kita terus dikasih sama orang-orang ini itu cara nikapin secara bijaknya gimana Bu ya terutama buat ya kita nggak ngomong gender balik lagi karena kan cowok bisa aja yang tahu nih cewek demennya dipuji ya dia bakal puji terus walaupun sebenarnya dia nggak kayak gitu orangnya ataupun cewek dia tahu nih cowok nih paling demen didengar gitu kan dia bakal ngelakuin itu terus gitu kita cara nikapin secara bijak cara tahu nih orang nih real apa enggak gitu ketika melakukan kita sebut dengan apa sih sekarang love bombing ya zaman sekarang gitu ya jadi kita tahu nih kira-kira harusnya yang real sama yang fake itu gimana? Bukan hanya di profilnya, tapi benar-benar ketika mereka berinteraksi dengan kita. Mungkin itu sih Bu yang terakhir Bu. Oke, gue seneng banget apa yang dilakukan Owen. Serius. Aku tuh, gue cerita pengalaman ya. Gue cerita pengalaman bukan pengalaman gue pakai dating apps ya. Oke. Ini cerita gue punya temen asli lebih tua dari gue. Lo kebayang gue udah tuanya kayak apa ya? Tua sih bener tuh ya. Dia masih main dating apps. Jomblo. Gue nggak tahu kenapa dia nggak kayaknya dia untuk apa ya secara ini barangkali dia tidak menarik ya buat perempuan gitu. Akhirnya dia main dating apps. Terus udah gitu, nah caranya yang tadi ditanya Jeremia, gue setuju justru dengan yang Owen berikan. Ya udah, ikutin aja dulu. Lo mau apa sih? Oke, kan gue udah bilang, dating apps itu udah rumahnya, istilah markasnya untuk kepalsuan itulah. Itu Owen cakep. Yuk, ya udah, oke. Lo mau makan di mana? Dining, fine dining, oke. Tapi lo tau gak sih Owen? Gue cuma ngasih tau tips ya. Cewek untuk nguji cowok kayak gitu. Lo punya duit apa enggak? Sikat fine dining. Gue lihat dulu. Oke. Satu. Terus. Gue pilih yang paling mahal. Mampu bayar nggak lo? Punya duit nggak lo? Ya kan? Jangan ngeceh doang lo. Katanya punya 50 juta follower, kagak punya duitnya. Ntar gue suruh bayar sendiri lagi kan. Mati kan. Itu ngetes. Tapi di lain sisi gue suka Owen. Gue tes balik. Lo katanya kan, lo orang kaya segala macem. Gue anterin pulang ya. Enggak, jangan. Gue sini aja. Diikuti sama Owen. Ya kan? Masuk gang kampret. Gitu kan. Cuman untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui dia benar atau tidak. Jeremia gue hanya bisa bilang nggak bisa lo dalam sesaat. Itu proses, benar-benar proses dan makan waktunya tergantung. Sekali lagi, lo sama ini orang suka aja dulu deh. Gitu loh, suka aja dulu, dia juga suka sama lo suka sama dia, tahu motivasi masing-masing, biarkan dia mengalir. Pembicaraan, biarkan mengalir. Cari topik, kalau misalnya 6, cari topik yang seru. Makanya gue bilang, cari topik yang seru, orang mau mengungkapkan dirinya, ya kan, apa adanya, itu baru keputusan lo. Gue mau lanjut apa enggak. Tapi proses, please jangan minta
gue suka sama nih orang, gue match, asik gue pacarin. Ya, enak aja. Ntar dulu, yang namanya hubungan juga nggak langsung. Gue kenalan, tapi ini beneran terjadi ya sama teman gue itu, dan gue langsung gue goblok, itu goblok apa goblok sih gitu. Kenalan di dating apps, baru di situ, chatting dalam waktu 3. Oh oke, sorry. Kenalan di dating app, jadi semuanya adalah proses. Jadi kenalan di dating apps, chatting 3 hari, 5 hari kemudian, dikasih lo tuh cewek cincin berlian sampai gue goblok-goblokin, sumpah. Gue bilang, lu udah kenal belum sih sama nih cewek? Udah, lu kenalnya berapa lama? Gue ketemu dia 3 hari yang lalu, gue chatting sama dia 3 hari yang lalu, lewat apa? WhatsApp. Terus lo ketemu 5 hari kemudian sih. Oke, terus ya gue hari ini gue kasih cincin. Bego, gue cuma gitu doang. Itu cincin berlian harganya 5 juta, Jack. Mendingan lo kasih ke gue dulu, lo titipin ke gue, ntar lo bener yakin gue kebalikin ke lo. Entah dalam bentuk duit, entah dalam bentuk misalnya imitasinya ya gue nggak tahu ya, gue nggak yakin. Cincin berlian. Gitu loh. Cuma buat saya gitu ya. Proses, please jangan buru-buru, jangan lo misalnya ada di dating apps. Saya mencari istri. Wah, ada masuk match, tung. Iya sih, cuman ya kali namanya hubungan tuh ada namanya temenan dulu dong. Ada yang namanya pacaran dulu dong, bener nggak? Habis itu, nah di pacarannya itu baru ini orang cocok nggak sih sama gue? Ini orang cocok nggak sama keluarga gue? Ini orang gimana kalau misalnya masuk ke keluarga gue atau gue masuk ke keluarganya dia? Kita Indonesia, menikah itu bukan 2 orang, bukan bule. Will you marry me? Yes, I do. Udah, yuk. Tiba-tiba bawa ke orang tuanya, hi mom, dad, please introduce, this is my wife. Lah di sini lu ngejengkang. Anak gue gitu, Owen tiba-tiba, papi, mami, ini kenalin istri aku. Diam. Mati gua. Udah Owen, sorry banget, sorry, gue tanya. Keluarga kamu agamanya apa? Kristen. Kristen. Ya. Chen, keluarga kamu agamanya apa? Wah, mute. Ayo lo. Oh iyalah. Aja, siap. Nah, kecanggihan gadget kayak gini nih. Nyok. Oke, lo anggukin aja ya. Katolik. Bukan. Udah. Kristen. Kristen. Oke, sama-sama ya Kristen ya. Oke. Ya tadi gue bilang, temenan, pacaran, kita bukan orang bule. Yang bisa tiba-tiba bawa aja orang, this is my wife introduce, atau this is my husband introduce, it's no problem. Lah di kita ya kan nggak gitu. Owen tiba-tiba bawa ya kan cewek, kenalin papi mami ini pacar aku gitu, hijab syar'i Jack. Apa nggak cekemut di bokap nyokap lo, innalillahi langsung beneran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Owen itu serius istri kamu? Iya. Saya bukannya mendiskreditkan atau mendiskriminasi yang jilbab syar'i ya, tetapi kebayang Owen dengan keluarga yang Kristen membawa istri yang jilbabnya itu hijab syar'i, apa nggak ngejengkang gitu? Chen Kristen juga tiba-tiba kenalin ke keluarganya, papa mama papi mami ini kenalin ini suami aku begitu. Ya Allah, itu jenggot, ya Allah sampai melengkung begini ya kan, itu jidat hitam 2 di atas ini. Iya Cena, lu serius? Iya. Aduh, lu pindah agama? Enggak. Lu terus gimana caranya? Kok nggak ngomong-ngomong sih? Itu asli ngejengkang beneran. Itu keluarga Indonesia. Nah itu yang gue bilang, jangan buru-buru, proses. Gitu loh. Jangan justru 5 hari itu cuma yes I want to marry you, bego, gue cuma gituin doang. Itu kalau Islam tuh ya, kalau Muslim gue sini gue rukiah dulu deh lo, kesambet apaan sih lo? Bego, pelihara mah kambing ya, jangan tolol dipelihara, kambing pelihara. That's it jadinya, oke? Oke Bu, siap. Berarti intinya sebenarnya balik lagi proses dan ekspektasi juga Bu ya. Ya. Kita
Ini pasti ngomongin ekspektasi pasti ya. Karena memang zaman sekarang ya orang pakai dating apps nggak harus langsung jodoh sih Bu. Banyak yang buat cari temen gitu. Dan Mm-mm. pertemanannya juga banyak yang langgeng juga gitu dari Mm-mm. dating apps. Cuman kan yang memang menjadi yang baru mungkin anak-anak yang baru main gitu ya. Pasti kan mereka jadi punya ekspektasi, apalagi kalau dapetnya buaya-buaya gitu Bu ya. Yang Nah, tahu yang tahu gimana sih dapat sweet spotnya nanti ya udah dimanipulasi gitu. mm-mm.